warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Mutiara dengan NIM 4202305049, jurusan Manajemen Informatika, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan, dari kelas AKP 3A. Baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan materi PBB, di mana PBB kepanjangannya ialah Pajak Bumi dan Bangunan pada mata kuliah Perpajakan 2. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita ke pengertian. PBB mempunyai arti yaitu pajak yang dikenakan terhadap objek pajak yang berupa bumi dan bangunan yang milik sendiri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau disebut PDRD. Nah, untuk dasar hukumnya, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Serta pada periode 1 Januari 2011, PBB dan BPHTB beralih dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Nah, untuk objek pajaknya, untuk objek pajak PBB adalah bumi dan bangunan, di mana bumi adalah yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan, seperti jalan tol, pagar mewah, tempat olahraga, serta dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu untuk NJOP-PPTKP yang kepanjangannya yaitu nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 NJOP-TKP untuk PBB P2 sebesar 10 juta dan untuk PBB P3 sebesar 12 juta. Selanjutnya untuk subjek pajak, di mana subjek pajak PBB yaitu orang pribadi atau badan yang merupakan milik sendiri. Nah, untuk tarif PBB yaitu sebesar 0,5%. Selanjutnya yaitu pada dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau disebut NJOP. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya yaitu 100% dari NJOP. Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu cara perhitungan, di mana perhitungan PBB yaitu pajak bumi dan bangunan apabila NJOP-nya di bawah 1 miliar, maka perhitungannya PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dibagi 1000 atau NJOP dikurang NJOP TKP dikali 20% dikali 0,5%. Nah, untuk NJOP di atas 1 miliar, maka perhitungannya beda lagi, yaitu dengan cara PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dibagi 500 atau NJOP dikurang NJOP TKP dikali 40% dikali 0,5%. Nah, itu untuk perhitungan PBB.
Selanjutnya yaitu studi kasus PBB. Soalnya yaitu diketahui Pak Wawan memiliki sebidang tanah 400 meter persegi dan luas bangunan 200 meter persegi. Harga tanah per meter 500.000, bangunan per meter 400.000. Jika NJOP TKP-nya 10 juta, maka berapakah PBB Pak Wawan yang dihitung? Nah, untuk penyelesaiannya dapat diketahui NJOP tanah yaitu 400 meter persegi dikali 500.000 menghasilkan 200 juta. NJOP bangunan 200 meter persegi dikali 400.000 sama dengan 80 juta, sehingga total NJOP yaitu 280 juta. NJOP TKP sebesar 10 juta. Jawabannya PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dibagi 1000. Mengapa? Karena NJOP-nya kurang dari 1 miliar, yaitu menghasilkan 280 juta dikurang 10 juta dibagi 1000, yaitu menghasilkan 270.000. Jadi PBB Pak Wawan yang terutang ialah sebesar 270.000. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.